Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan ilmu. Dan ada satu amalan yang sangat agung, yaitu ikhlas. Barangkali kita sering mendengar kata ikhlas, namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa ikhlas adalah perkara yang paling agung. Bahkan ikhlas ini adalah hakikat kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau direnungkan, sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadah yang lain, hidupku, matiku untuk Allah saja, nggak ada yang lain. Jadi aspek seluruh kehidupan kita itu untuk Allah SWT. Nggak hanya sekedar ibadah yang kaitannya yang kita pahami sholat gitu. Karena hidupku, matiku, dan ibadah-ibadahnya seluruhnya. Jadi perjalanan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita ketik, ya misalnya gitu ya, jari-jari kita, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti perintah Allah agar manusia mengikhlaskan segala perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan mengikhlaskan penghambaan itu. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menghamba, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan. Karena ikhlas ini adalah perkara yang agung, maka tidak mudah untuk meraih, untuk melakukan, untuk mengamalkan. Bahkan ia perkara yang boleh dikatakan paling sulit diraih oleh manusia. Banyak manusia bisa meraih harta, meraih kedudukan, jabatan, dan segalanya yang menakjubkan, yang memukau. Wow, pencapaiannya dunia, orang terkesima. Akan tetapi sedikit sekali manusia yang bisa meraih ikhlas dalam hidupnya. Perjalanan menuju ikhlas adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang sulit, godaannya cukup berat. Karena ini memang ya setan akan memalingkan manusia supaya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak bisa masuk surga. Namun Allah tidak akan membiarkan manusia kebingungan meraih itu. Allah akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh ingin meraihnya.
Allah akan berikan petunjuk yang sempurna ya, dari Al-Quran, dari perjalanan Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mau mengambilnya apa tidak, mempelajarinya apa tidak, mengilmuinya atau tidak. Padahal ini dituntut seluruh aspek kehidupan. Membahas ini bukan perkara yang mudah, karena untuk mempraktekkan ya kami sendiri terus berjuang. Tapi kalau ini juga tidak disampaikan gitu ya karena kasih sayang kami nanti sia-sia, karena ada di dalam rumah tangga ya berinteraksi dengan suami istri itu ya, dengan anak-anak ini kalau nggak ada ketulusan, keikhlasan ini, padahal hari-hari itu nyatanya berapa persen itu lebih dominan banyak di rumah, dan kalau ini tidak dilakukan dengan ikhlas, zong. Ya, kami seorang hamba yang sedang belajar belum bisa meraih derajat seikhlas-ikhlasnya. Namun ini harus kami sampaikan juga untuk para ayah, para bunda, mengingatkan pada diri saya dan seluruh jamaah agar bisa meraih keikhlasan. Keikhlasan itu terletak di dalam hati. Maka beramal secara ikhlas itu justru tidak mudah. Barang siapa yang mampu menjaga kebersihan hatinya, maka ia akan mendapat manfaat yang luar biasa di dunia dan akhirat. Di akhirat ikhlas menjadi amal yang diterima. Syarat utama diterimanya amal adalah ikhlas. Masalah dunia ya, ini sebagian kan curhat gitu ya, dan persoalan-persoalan dunia ini adalah ringan jika dijalani dengan ikhlas. Orang bisa menempuh perjalanan hidup di dunia dengan mudah jika dia memiliki keikhlasan, karena yang menjadi perhatian utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak disibukkan oleh pendapat, komentar, perilaku manusia orang lain. Baginya celaan, baginya pujian tidak penting. Hanyalah ridho Allah yang menjadi perhatian utama. Orang yang seperti ini sangat beruntung, yang bisa menghiasi dirinya dengan keikhlasan. Langkahnya ringan, gak gampang stres. Ya, ringan, membantu orang lain apapun ringan. Bisa menjinakkan nafsu. Hati tidak goyah karena pujian, tidak goyah karena celaan. Dan inilah hal yang berat kecuali orang-orang ikhlas. Sedikit saya kasih
true story ya, kisah nyata. Ada kasus nih, ada kisahnya, coba saya sampaikan ini. Ini menurut Bunda gimana nih ya? Nah nih, panjang sekali WA ke saya ini. Tak kisahkan. Ini kita bacakan kisahnya. Ini kenapa jadi berat hidup, kenapa jadi masalah rumah tangga? Karena ya bisa jadi keikhlasan. Walaupun saya tidak bisa menghukumi orang itu ikhlas atau tidak, karena itu yang tahu dianya sama Allah SWT. Tapi indikasinya memungkinkan ke sana. Contoh ya, saya bacakan dulu ini. Karena ini true story. Ustadz nasihatin titik-titik namanya dia disebut. Nah, nasihatin saya nggih. Belum lama orang tua suaminya, namanya disebut ini, suami sudah dikasih uang 2 juta. Orang tua saya belum. Saya beberapa hari kemarin minta, kalau sana kasih orang tuaku dong, Mas minta uang buat ngasih ke bapak ibuku. Ini saya menggunakan bahasa ya, saya jaga rahasianya soalnya. Uangnya belum ada, jawab suami. Ini aja buat bayar servis mobil, bayar tukang, untuk dia bikin bisnis cabang di tertentu belum ada. Jawaban suami begitu. Nah hari berikutnya Ustadz, ada WA masuk dari salah satu teman suami. Ini ngecek HP suami atau WA-nya ke HP dia, saya nggak ngerti nih. Mas, ini motornya sudah ready. Ternyata suami berencana membelikan motor buat bapaknya. Katanya sudah 3 kali minta dan bilang ke suami. Saat ini saya sebut aja namanya, biarkan nggak tersebut nama orang itu. Belum dikasih lagi uang sama suami, sudah matur, Mas, uang Umi habis. Jawabnya Abi juga habis uangnya. Tapi dia berpikir keras mau beliin motor bapaknya. Sebelumnya bapak sudah dikasih motor Ustaz, pengen Vario dikasih Vario. Setiap motor yang lagi kami pakai belum pengen kami kasih. Lalu pengen ganti karena lebih mulus yang lagi kami pakai, kami tukar, kami kasihkan juga Ustaz. Ini lagi minta motor lagi buat ke sawah katanya. Sedang untuk orang tua saya belum dikasih. Bilangnya orang tua saya lebih mampu. Orang tua saya karena gigih dan tidak malas, makanya kondisi ekonomi lebih baik. Tapi sebetulnya lagi mulai adik 2 orang karena nggak sambat mungkin. Karena nggak sambat saja sebetulnya. Gimana pendapat Ustaz tentang ini? Apa saya salah Ustaz minta keadilan? Saya jawab, belajar cuek Mbak. Kalau dipikirkan jadi mengecewakan. Nafkah itu memang kewajiban suami untuk istri dan anak. Ini urutannya nih ya para ayah. Nafkah itu walaupun berbakti sama orang tua ya wajib bagi laki-laki. Tapi urusan nafkah dahulukan dirinya, dahulukan istri, dahulukan anak. Kalau ada lebih untuk orang tua, memang dari sisi ini suami keliru. Kalau sampai istri zaman belum, misalnya belum, dan itu mendahulukan orang tua. Bukan begitu cara berbakti dari sisi nafkah. Ya. Orang tuanya suka jolak jaluk, minta-minta terus ya. Kemarin anaknya hampir gila mikirin uang, artinya suaminya ini agak gimana kan kemarin itu ya, karena mikirin bisnis dan sebagainya. Saya yang ujungnya jadi korban pelampiasan terus menerus. Saya jawab, kalau misal suami kurang bersikap bijak dalam distribusi keuangan, itu tanggung jawab suami di hadapan Allah SWT. Nah, ini saya sampaikan ini cerita berikutnya yang nanti kena di tema kita. Waktu uang titik itu nama dia.
Waktu uang, jadi nama samarannya biasanya mawar. Waktu uang mawar yang kelola tiap bulan, mawar jatah rutin tiap bulan 2 juta Ustaz. Kalau seperti itu Mbak Mawar dapat pahala. Rehab rumah, diumrohin dan lain-lain, semua inisiatif Mawar. Giliran ke orang tua Mawar perhitungan. Maka saya sampaikan semua tercatat di buku yang besok jadi catatan keadilan Mbak Mawar. Ya Kak Ustadz, ya. Gak usah iri dengan hal yang kurang pas. Ketika dulu keuangan dipegang oleh si Mawar ini istrinya, ya istilahnya mertua dapat, orang tua dapat, umroh ya umroh, rehab sama gitu kan. Terima kasih ya Ustadz ya. Satu lagi. Tadi pagi anaknya dia, saya marahin Ustaz karena saya marah melampiaskan. Misal karena trauma yang mendalamnya Mawar. Dulu Ustaz, Mawar lagi nggak makan beberapa hari, kejadian ini. Karena nggak ada yang dimakan, ini pas posisi sulit. Beras nggak punya, uang nggak punya, sudah beberapa hari. Tiba-tiba bapaknya suami atau mertuanya dia datang dari luar kota bawa oleh-oleh. Mawar sedih karena nggak bisa nyuguhi apa-apa, cuman bisa nyuguhin air putih. Kami cari-cari di saku, di tas apa-apa yang bisa dijual atau nyelip. Ketemu anting Mawar, pembelian mama. Mama pernah, Mawar minta izin supaya bisa dijual dan dibolehin. Bersyukur ada anting yang bisa dijual, dapat uang 70.000. Seneng kan Mawar sama suami buat beli nasi lauk buat nyuguhin bapak mertua. Qadarullah Ustaz, nggak ada makanan satupun yang Mawar sajikan itu yang disentuh, nggak ada yang dimakan satupun. Karena nggak ada yang doyan sambil emotikon nangis. Padahal itu makanan favorit Mawar dan suami. Pas pertama datang ke rumah kontrakan waktu itu juga komen, kok kamu kurus? Si bapaknya itu bilang sama anak laki-lakinya, kok kamu kurus? Padahal fisik Mawar lebih kurus kering daripada suami Ustaz. Hanya kondisi suami yang beliau khawatirkan. Itu membuat Mawar trauma ketika ada orang nggak doyan makanan yang disajikan. Cari uang buat menjauh makanan itu butuh perjuangan. Jangan menyiapkan makanan yang sudah disiapkan itu karena nggak dimakan. Nah tadi pagi ada ikan, ada ayam, semua makanan enak, anaknya nggak ada yang mau. Seketika Mawar emosi Ustaz, malah mintanya telur. Ikhlas Mbak, sudah dicatat pahalanya itu ya. Nah nih, keluarga suami sate nggak doyan, ikan nggak doyan, orang nggak punya tapi makanannya pilihan, gaya ningrat selangit. Wah udah mulai nih, adik-adiknya semua juga begitu, makannya angel, nggak semua bisa dimakan. Mawar nggak mau ikut gaya mereka. Jadi nanti anaknya tadi malah jadi dimarahi. Saya kasihkan hadis, saya kasihkan dalil ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Enggak dimakan ya enggak apa-apa. Istri ya, misalnya bikin minum, bikin makan suami, terus suami enggak makan, ya enggak apa-apa. Tujuannya untuk Allah. Kalau nggak dimakan, ya wes dimakan dewe, ya wes diminum dewe. Nah, ikhlas itu akan menentukan itu. Kalau nggak kecewa nepo. Lah ini sampai akhirnya ketika saya kasih ayat ini, dia menimpali. Mawar nggak ikhlas ya Ustaz. Di dada masih nyeri kalau keingat. Ini lagi minta motor, ya Allah sebenarnya Mawar dan Mas karena nggak suka berkeluh kesah soal uang ke orang sebetulnya. Ya. Maafkan mertua agar hati lapang sehingga tidak melampiaskan ke anak.
Mertua kadang nyebelin Ustaz. Di hari yang sama orang tua Mawar lagi makan tiba-tiba lemes. Katanya keingat Mawar. Apa jangan-jangan anak wadon nggak makan? Beneran. Mama, Abah datang ke rumah kontrakan bawa semua Ustaz. Bawa uang, bawa beras, telur, bumbu, ayam, sate, lauk, berbagai macam jenis makanan. Allah kirim Mama, Abah tanpa Mawar merengek ke mereka. Kejadian tahun 2009. Tahun 2009, wis 20 tahun ya. Alhamdulillah Allah yang menggerakkan orang tua Mbak Mawar dapat pahala. Gitu. Nah, ini Bunda, ayah Bunda ya, saya sampaikan ini contoh. Ya. Saya kan contoh. Beliau ini berharap ketika suami mengelola, dia memperlakukan ketika orang tua dikasih, mertua dikasih. Ketika pas lagi berjualan nggak ada duit, berusaha menyajikan untuk mertuanya tapi nggak dimakan, akhirnya dia kecewa. Ini kasus yang saya temui gitu ya. Kenapa benar-benar ikhlas ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena ketika kita bisa ikhlas, misalnya gitu ya. Misalnya nih, contoh mertuanya tadi datang nggak dimakan, ya sudah gitu. Kita sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus dihargai kan? Nggak harus diucapkan terima kasih kan? Nggak apa-apa kan? Kalau mereka juga udah bawa oleh-oleh sebenarnya. Misalnya nggak doyan sudah gitu. Daripada dimakan mubadir, misalnya juga. Tapi karena merasa mungkin nggak dapat apa-apa, kok nggak dihargai lah. Dia ini kan minta penghargaan, dihargainya dengan ya kok dimakan. Ini luar biasa, sungguh ikhlas ini membawa ranah kehidupan yang menjadi lebih lapang, tidak gampang kecewa. Ya, jadi ini contoh kasus, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman tentang ikhlas. Karena ini akan ketemu dalam kehidupan rumah tangga ya. Suami disiapkan apa, mungkin nggak dihargai, nggak diucapkan terima kasih. Itu kalau kita kecewa, ya memang belum ikhlas. Walaupun suami yang baik sebagai bentuk syukur pada Allah, berterima kasihlah kepada orang gitu. Istri yang baik ketika bersyukur pada Allah, berterima kasih pada suami. Memang begitu. Tapi ketika tidak ada ucapan terima kasih atau bentuk balasan penghargaan dan kita kecewa, itu belum ikhlas. Karena berarti belum murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi ikhlas itu coba ya. Ikhlas itu khalaso, murni. Khalisu, murni, sesuatu yang tidak tercampur dengan apapun. Secara syar'i, ikhlas adalah menjadikan tujuan hanya Allah Ta'ala, beribadahnya untuk Allah sebagai satu-satunya sebab, satu-satunya dorongan bagi amalnya. Saya beramal karena Allah, nggak kecampur apapun sedikit pun, nggak kecampur apapun sedikit pun yang kaitannya dengan merusak keikhlasan, entah pengakuan, entah penghargaan, entah dunia apapun gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi menjadikan tujuan Allah saja. Allah adalah satu-satunya sebab. Yang mendorong saya ngaji ini apa? Nggak enak. Nah itu berarti bukan karena Allah. Jadi saya mau membuatkan minum suami bukan karena rutinitas, bukan apa-apa. Saya ini ya karena Allah dorongannya. Ya, saya mentaati suami karena Allah. Suami saya memberi nafkah ke istri dan anak karena Allah.
Jadi orang yang mudah kecewa karena biasanya menuntut balasan, ucapan terima kasih, penghargaan, pujian dan lain-lain. Kok kita mudah kecewa orangnya? Ini bentuk introspeksi, jangan-jangan kita belum ikhlas. Ya, definisi berikutnya yang bisa dimaknai berikutnya adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Tidak ada rasa ingin tahu bagaimana komentar manusia terhadap amal-amalnya. Ini cenderung hati ini, bagaimana ya orang setelah saya beramal ini orang berkomentar apa lah. Ini aja kita enggak peduli. Tidak ringan bunda, ayah, berat. Kalaupun mendengar, maka diabaikan. Ini karena bukan tujuan untuk meraih komentar itu. Allah segerakan penghargaannya di dunia, dipuji, tapi dia memang sedang tidak menuju pujian. Adapun memang ada pujian, yaitu adalah anugerah yang disegerakan di dunia. Tapi tujuan dia tidak untuk mendapatkan pujian, tidak untuk mendapatkan komentar-komentar dari orang lain. Innama nud'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan, memberi apapun kepada kalian liwajhillah, untuk bisa melihat wajahnya Allah, masuk surga. Karena ini kenikmatan terbesar penduduk langit, penduduk surga, ahli surga adalah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian itu jaza, balasan, penghargaan, pujian atau apapun, wala syukur atau ucapan terima kasih ya. Definisi berikutnya yang lebih untuk nambah pemahaman lagi, perbuatan atau ucapan yang dilakukan karena mengharap balasan Allah saja. Dan balasan paling besar tadi adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, dihindarkan dari neraka. Perbuatan yang dilakukan karena mengharap balasan Allah saja, enggak berharap balasan ucapan terima kasih atau balasan kebaikan juga enggak. Maka kemarin pernah saya sampaikan, Ustadz, saya udah 20 tahun menikah. Saya udah baik-baik sama suami, saya udah baik-baik sama mertua, tapi suami nggak ada pengertiannya, masih aja begitu. Saya lelah Ustaz, saya lelah, saya mau cerai saja. Ya. Dan ini ikhlas tidak? Enggak. Karena dia melakukan seperti itu agar suami itu membalas kebaikannya, dan karena nggak balas kebaikan di akhirnya lelah. Kalau dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mau dibalas oleh manusia, suami atau mertua mau berbaik, dia nggak itu, nggak, perhatiannya nggak ke sana, sehingga ini tidak melelahkan. Kenapa hidup ini kadang melelahkan? Karena kenapa suami gampang marah sama istri? Karena kok orang sesuai harapanku sih, dia berbuat begini-begini, harapannya istri begini, gitu. Kenapa suami saya begini-begini ya? Gak sesuai ekspektasi, gak sesuai karep istri. Karena merasa sudah taat, merasa sudah begini. Ternyata dia selama ini mengharapkan ya dunia atau balasan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dilakukan karena mengharap balasan dari Allah. Balasan dari Allah apa sih? Surga. Boleh enggak kita beramal untuk mendapatkan surga? Boleh, dan itu ikhlas. Boleh enggak kita beramal supaya jauh dari neraka? Boleh, dan itu ikhlas. Karena itu yang punya Allah saja.
Kalau balasannya dari manusia, berarti tidak ikhlas. Kalau ini seluruhnya untuk Allah SWT, yang dijanjikan Allah SWT itu ikhlas. Definisi berikutnya tentang ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan karena takut pada Allah, takut siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk melihat wajahnya Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Lanjutannya ayat ke-10-nya, sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Takut azab Allah itu boleh, ikhlas. Enggak, jangan sampai ada orang-orang yang kalau beramal mengharapkan surga kok kayak pedagang aja. Karena ini punya surga Allah. Memang Allah memberikan janji itu untuk menyemangati. Allah mengancam dengan neraka supaya kita lebih hati-hati. Berikutnya definisi ini nambah semakin paham lagi, yaitu apa? Samanya antara amalan-amalan seorang hamba yang nampak, yang dohir dengan apa-apa yang ada di batin. Dohir batinnya sama. Dilihat oleh orang ataupun tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada orang yang melihat, perbuatannya tidak berubah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Malam hari mungkin nggak ada yang tahu. Di siang hari, ya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mau sendiri ya tetap beramal. Pas ada orangnya, nyatanya kadang-kadang tetap sulit kan. Ditanya mau kemana mas, sholat berjamaah, ya memang orang tahu kan, nggak bisa ditutupin. Mau mana mas, mau mana bu, ngaji di maswiku, ya gimana kan tetap ditanya begitu jawab. Hari ketahuan, nggak apa-apa kalau pas ketahuan memang begitu. Amalan seorang hamba yang nampak lahir batin, seandainya sendirian juga tetap mengeluarkan amal-amal soleh. Nggak ada orang ya tetap sholat malam gitu ya. Bukan kalau dorongannya karena manusia, ya mau sholat malam nggak ada yang muji-muji, nggak ada yang tahu sih. Definisi berikutnya, melupakan pandangan manusia dengan selalu memandang Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya hanyalah Allah. Cukuplah baginya keridhaan Allah pada amal tersebut. Surat Al-Lail, ya. Dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-nya yang Maha Tinggi. Pokoknya ini tujuan utamanya, pandangan utamanya. Dengan dari definisi-definisi ini, ya, lebih semakin dipahami sambil direnungkan, sambil kita cari-cari. Selama ini yang dorong aku ngaji apa, yang dorong aku sholat apa, yang dorong aku taat sama suami apa, yang dorong aku ngurus anak apa. Selama ini mudah nggak kita kecewa karena sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ketika kita udah beramal, udah berbuat baik, kemudian mungkin kita sering gampang kecewa, gampang down karena nggak ada yang muji dan sebagainya. Ini menjadi sebuah bahan introspeksi. Karena bunda, ayah, inti kehidupan itu adalah ikhlas.
ibadah tidak diterima kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Satu lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini syarat diterima ibadah dua, satu. Yang pertama ikhlas. Ini sesuai dengan konsekuensi syahadat. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ini menuntut kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ikhlas murni karena Allah. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Menyingkirkan semua bentuk perkara yang mengotorinya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, dibuang semua ilah-ilahnya. Tuhan pujian, Tuhan atasan, Tuhan teman, Tuhan apa siapa dihilangkan dulu. An-nafyu dulu. Baru isbat illallah, baru menetapkan Allah lah yang berhak diibadahi. Kalau tidak ada kata la ilahanya, langsung Allah, beribadah kepada Allah sudah betul. Tapi kalau tidak membuang Tuhan lain, jadinya syirik. Sholat sudah betul, puasa sudah betul karena Allah. Kalau hanya illallah saja, menetapkan Allah sebagai Tuhannya, beribadahnya kepada Allah. Tapi kalau tidak membuang, akhirnya dia akhirnya sedekah laut, sedekah bumi, akhirnya belum ikhlas. Jadi harus membuang dulu seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan dulu. Ini rukunnya, an-nafyu dan al-isbat. Kalau hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan kita dan kita beribadah kepada Allah, ini belum mencukupi. Ketika kita tidak membuang Tuhan lain, masih saja beribadah kepada selain Allah, artinya masih berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, atau apa-apa yang dikerjakan tujuannya bukan karena Allah, artinya masih ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini nggak diterima, zong, capek. Nggak hanya capek, nggak dapat pahala saja enggak, tapi dapat dosa karena cemburu. Sehingga ada kalimat-kalimat, kalau nggak ada suami, wah gimana nih, hai. Misalnya, kalau nggak minum obat ini, nah, kalau nggak periksa ke dokter itu, nah, kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang menyelisih la ilaha illallah. Syarat ikhlas, murni ikhlas beribadah hanya kepada Allah adalah syarat yang lebih berat dicapai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang syarat pertama, syarat tauhid, berdua syarat Rasul, syarat tauhid itu lebih berat untuk dicapai. Sholat, wudhu, ikhlasnya itu berat. Ini hati, nggak ada ukurannya. Tapi kalau cara wudhu yang benar, saya cek misalnya, coba cek wudhunya, tata caranya udah benar. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudhu bisa diceklis, sholat bisa diceklis, takbiratul ula kah ini kan diceklis sih, dilakukan semua, ikuti Nabi.
Ikhlas itu nggak bisa diukur. Melakukan sesuatu dorongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak mudah. Nggak ada ukurannya. Menegakkan keikhlasan, ayah bunda, jauh lebih berat karena sifatnya batiniah, tidak terukur dengan jelas, sangat rahasia. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Walaupun tampak di luaran orang ini ikhlas, masya Allah, tapi Allah Maha tahu dan dia sendiri tahu loh kalau sebenarnya aku ini jadi orang ikhlas. Dia sendiri tahu. Dia ada dorongan nyelinap di hatinya, pingin apa, dipuji, dihargai, kedudukan, jabatan, atau apapun. Kalau ini menyimpang, niatnya bukan karena Allah, sampai syirik besar, akhirnya bisa menghapus seluruh, ya menghapus Islam, ya membatalkan Islam, menghapus seluruh amal. Jadi ikhlas merupakan syarat mutlak yang benar-benar tidak boleh cacat sedikit pun. Ia menuntut kesempurnaan. Siapa yang cacat dalam masalah ini, maka ibadahnya bisa batal. Semoga ini bisa memahami, mudah-mudahan saya juga tidak terlalu cepat-cepat, mudah-mudahan gitu ya. Sambil direnungkan apa-apa yang kemarin kita lakukan ini, jadi dorongannya apa. Tadi sudah saya kasih contoh, akhirnya seorang istri kecewa dengan perilaku suaminya karena mertuanya begini, bapaknya dia begini, kok ora podo gitu. Pengennya kalau bapaknya begitu ya mertuanya juga begini. Maka akan kecewa terus. Siapa yang dalam hidupnya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang ikhlas, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Seluruh aktivitas tidak bermanfaat bila tanpa dibarengi ikhlas karena Allah. Berbagai aktivitas yang memiliki tujuan selain Allah, yaitu berupa tujuan-tujuan dunia, tidak akan berbekas dan hakikatnya sia-sia belaka, karena aktivitas itu tidak memiliki nilai sekecil apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya berupa kesenangan dunia yang sesaat, yang sebentar saja. Mari kita renungkan diri kita sendiri. Mungkin di sekitar kita juga ada. Betapa di zaman ini banyak orang berkarya dengan tujuan dunia semata. Berbuat baik karena segan kepada orang lain, atau untuk mendapatkan jabatan dan pujian.
Tidak sedikit orang berkarya, berbuat baik, beramal untuk mencari popularitas atau agar dikenal manusia. Tabiat manusia memang suka dipuji dan terkenal. Maka tak heran jika banyak orang yang di titik kepuasannya ada pada dua perkara ini. Dari penjelasan pelanjang di atas tadi dapat kita pahami bahwa manusia diciptakan dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah tidak akan diterima, tidak ada gunanya, sia-sia, tidak dianggap sebagai ibadah kecuali murni ikhlas karena Allah. Jika tidak ikhlas, sudah nggak dapat pahala, pelakunya dapat hukuman bila tidak ikhlas. Sekali lagi, tidak diterima zong sebesar apapun. Ada satu hadis panjang yang ini bisa mengenai kita semua, kecuali Allah memang menolong kita. Ada orang yang tampaknya itu dia beramal akhirat, tapi Allah Maha tahu. Jadi kalau manusia itu bisa membuat foto rongsen, bisa USG berapa dimensi gitu ya, bisa membuat kamera CCTV berwarna, sekarang dulu TV-nya hitam putih. Allah tentu lebih hebat kan. Maka ketika ada orang ditanya di akhirat nanti, ilmu yang kuberikan padamu kau gunakan untuk apa? Quran yang kuberikan padamu kau gunakan untuk apa? Jawab, kau gunakan untuk dakwah di jalanmu ya Allah. Dusta kamu, karena kamu belajar ngaji, mulang ngaji, ceramah dan sebagainya agar dihormati, agar dipanggil namanya disebut Pak Ustadz, agar disebut Pak Kiai, agar dihormati dan sebagainya. Sekali ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tujuan dunia. Ada kalimat indah tadi saya dapatkan. Apalagi ya ini ujiannya besar untuk kami. Di-share oleh Ustaz Badrul Salam. Ustaz Badrul Salam ini menukil story-nya Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Ustaz Muhammad Nur Ihsan bikin story, di screenshot, di-share oleh Ustaz Badrul Salam. Bukanlah syarat keberhasilan diabadikannya nama Anda dalam lembaran sejarah. Betapa banyak para rasul yang diutus tidak Allah sebutkan nama mereka, dan banyak para rasul yang tidak kami sebutkan kepadamu. Kata Allah seperti itu. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Cukuplah bagi Anda bahwa Allah telah mengetahui bahwa Anda telah berbuat dengan penuh keikhlasan. Janganlah ambisius agar nama Anda tertulis dalam lembaran sejarah dan deretan perintis kebaikan.
Yakinlah tidak ada kebaikan yang akan sia-sia dan sirna di sisi Allah jika ikhlas. Ini juga ya nasihat kami bagi kami gitu kan, pelaku dakwah gitu ya, mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan, membuka dakwah ya, nggak usah disebut-sebut, nggak apa-apa kan, misalnya gitu, tidak terkenal tidak apa-apa kan. Ilmu misalnya. Sekarang harta yang kuberikan padamu kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk infak di jalanmu ya Allah, dusta. Kamu seperti itu agar dikatakan baik hati, agar dikatakan dermawan. Itu pujian, itu dunia, nggak murni, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, enggak masuk neraka. Aman nih yang gak punya ilmu, aman nih yang bukan ahli Quran, aman nih yang gak punya harta. Tunggu dulu. Umur yang kau berikan padamu, tenaga pikiran yang kau berikan padamu, kau gunakan untuk apa? Untuk jihad di jalanmu ya Allah, dusta. Kamu seperti itu agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan pemberani, agar dikatakan tadi sebuah pujian. Itu dunia, itu jadi tidak murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya 3 golongan ini masuk neraka. Pertama orang yang masuk neraka golongan ini. Tampak di manusianya, tampaknya dia beramal akhirat, tapi Allah Maha Tahu. Kenapa ada satu hadis bahwa ada pelacur, pezina masuk surga? Karena dia melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Keikhlasannya kan bisa menutup, menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Orang-orang yang sangat hati-hati, tidak merasa pede, ikhlas, itu kadang-kadang mengucapkannya itu malah jangan-jangan amalku nggak ada yang diterima, itu sangat khawatir gitu. Tak sampaikan contohnya, ada contoh nih. Dari Abdullah bin Mubarak yang menceritakan Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, mengapa ucapan salaf, ucapan sahabat lebih berguna dari ucapan kita, daripada ucapan kita sekarang? Beliau menjawab, karena mereka berbicara untuk kemuliaan Islam, keselamatan jiwa dan keridhaan Ar-Rahman, sedangkan kita berbicara untuk kemuliaan diri, mencari dunia dan keridhaan manusia, sifatu sofa. Ada lagi mana ya? Ada beberapa contoh-contoh. Dari Mundir, dari Robi, ia berkata,
Segala sesuatu yang dilakukan tidak untuk mencari keridhaan Allah pasti sirna. Ini para bunda gitu ya. Keikhlasan ini sungguh hal yang sangat benar-benar menjadi satu perhatian besar. Jangan sampai lelahnya kita nggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali zong betul. Ada nyelinap sedikit. Ya, nyelinap sedikit. Tujuan dunia dan sebagainya. Wah, ini sudah capek, nggak dapat apa di dunianya ya. Ya akhiratnya lebih-lebih. Ujinya kadang-kadang nggak dapat apa-apa, kenapa? Karena kita berharap ujian malah nggak ada yang uji. Mengurus anak, lelah sekali. Melayani suami, lelah. Ini memang ibadah agung betul. Kalau bukan karena tujuannya akhirat, berat. Apalagi kan responnya yang sesuai, kadang-kadang kita nafsu ya, pengennya direspon dengan baik kan, respon balik lah intinya. Direspon balik pengennya gitu. Tapi kalau nggak ada respon balik itu kecewa. Nah ini tuh sudah ciri sering kecewa itu sering nggak ikhlas. Kami jadi dengan paparan yang sebenarnya ternyata masih jauh dari ikhlas. Bagaimana agar apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak sia-sia, dan bagaimana hasil yang mengecewakan ternyata buah dari kekurangan sendiri. Bagaimana agar apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak sia-sia, jadi sia-sia kalau kemarin nggak ikhlas. Biar nggak sia-sia ke depan saya lakukan hanya karena Allah. Beneran saya baca buku-buku ikhlas. Bahkan kemarin yang saya contohkan tentang kemarin kan saya contohkan ya, masuk soft kedua malu itu, saya ngalami itu. Berarti selama ini saya ternyata bukan karena Allah, tapi karena pandangan manusia. Kok sekarang Ustaz terlambat, misalnya kayak gitu. Saya pernah ngalami itu dan baca buku, selama ini nggak ikhlas ya. Jadi setelah saya kaji bab ikhlas ini, ini ternyata wah akeh yo gitu. Yang lain kemarin-kemarin gimana ya sudah. Gitu. Sudah nih, dan jauh nggak dapat apa-apa. Ya sekarang ini memang ini sebenarnya ngajinya kalau urut ngaji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau urut seperti itu ya, saya husnudon kan. Kajian ini kan di sini kan sebelum saya pulang dari Tegal ya, sudah ada kajian. Saya mulai ngaji kajian di sini berarti tahun 2022 apa 2021 ya saya di sini ya. Itu sudah lama ngaji dan itu mesti diawali dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dasarnya di situ. Jadi kalau kemarin ya minta ampun sama Allah SWT ya, dan ini di kedepan ini masih ada kesempatan. Lah kalau yang nggak ada kesempatan, Bunda yang pernah umroh, pernah haji, ketika City Tour itu ada satu kayak bendungan, tapi sudah nggak ada. Saat itu saya dapat kisahnya dari Ustaz Khalid Basalamah. Itu kisah, terus ada yang mimpi gimana kamu di akhirat. Enggak, saya ternyata sia-sia, apa yang dikerjakan sia-sia gitu. Nah bendungan yang dibikin oleh istrinya Harun Ar-Rasyid yang untuk menampung jamaah supaya dapatkan air, karena satu airnya kesulitan, ditampung di situ sehingga jamaah-jamaah haji bisa minum dari situ. Ternyata itu dilakukan nggak ikhlas dan puing-puingnya masih kelihatan. Selama ini ya, itu jadi pelajaran besar. Apapun itu, kalau dilakukan tidak ikhlas itu benar-benar zong. Ya, yang selama ini kemarin, ya kenapa ini kita wajib mencari ilmu? Ini saya masih sedikit loh bahas ikhlas karena kita terbatas 1 jam. Terbatas 1 jam. Ini saya masih sedikit betul. Ini masih banyak gitu ya. Kisah-kisah nanti ucapan-ucapan para salaf bagaimana tentang ikhlas itu masih banyak ini. Kalau mau didalami pertemuan berikutnya lagi. Jadi kita start ya.
Kalau nggak punya ilmu, kalau nggak bahas la ilaha illallah Rasulullah, kalau nggak punya ilmu bab ikhlas, kenapa juga Imam An-Nawawi bahas innamal a'malu binniyati di hadis arba'in, di hadis sholihin, itu ngawali semua harus ikhlas. Kalau ini kita memulai sesuatu tidak diawali dengan ini, tidak diilmui ini, ya eman-eman yang kemarin kita kerjakan. Eman-eman betul. Yang sudah berilmu saja pun, ayah bunda ini yang di YouTube juga kadang-kadang itu naik turun betulan itu. Beneran naik turun betul. Wah. Jadi kita sampai dialog ngerjakan apa enggak. Contoh ya, saya itu ya dialog hati. Harusnya kan enggak, tapi ini iman saya naik turun. Ketika saya nulis buku kan, saya menulis buku gitu. Saya tulis itu sejak zaman saya di Tegal, kurikulum wanita, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi ibu, gitu ya, bagaimana peran sosial, saya tulis itu beratus-ratus halaman. Saya nyusun dari berbagai sumber. Sekarang mau nulis, ketika mau ngetik, ngobrol nih, biar apa nulis ini? Biar terkenal. Itu saya nggak jadi nulis. Ternyata berat banget. Biar terkenal, biar jadi pembicara nasional karena punya buku, macam-macam nih. Mandek dulu, nggak nulis lagi. Berat beneran. Ya aku padahal belajar ya kitab tauhid, belajar begini gitu. Itu cuma masih diuji. Enggak, makanya harus diilmui. Makanya ilmu itu wajib. Ya. Kalau boleh ini fardhatun 'alal muslim, wajib. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fil man salallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini menjadi jalan masuk surga. Nah, karena kalau nggak punya ilmu, ternyata selama ini kita menyangkanya masuk surga aja. Kita menyangkanya gitu kayak kisah-kisah yang menyangkanya amalan udah banyak, nyebarnya udah baik lanjut, tapi zong gitu. Bagaimana hasil yang mengecewakan dan bagaimana hasil yang mengecewakan ternyata buat dari kekurangan sendiri. Ya, supaya kita nggak mudah kecewa lagi, berarti lakukan sesuatu ikhlas karena Allah SWT. Kecewa itu umumnya karena berharap pada manusia, berharap balasan, berharap ucapan terima kasih, berharap pujian, penghargaan dan lain-lain. Spontanitas dari lisan kadang mengeluh. Kemudian sadar itu sebagai bentuk ketidakikhlasan. Kemudian beristighfar, apakah kalau seperti itu bisa menjadikan sesuatu yang akhirnya membuahkan keikhlasan? Betul. Karena tetap berjuang. Ya, tetap berjuang. Contoh, kita sholat nih, ikhlas pertama. Kemudian kita dengar ada orang datang, DM-nya kita kenal. Jadi hati kita pengen kayak diketahui gitu, entah sujudnya dipanjangin. Nah kita itu apa namanya, berjuang supaya bukan karena itu aku menjalankan sujud apa dan sebagainya. Dia berjuang, nah itu tetap diterima seperti itu. Berjuang untuk melawan itu. Ya. Harus memang ini ada namanya perang. Ini perjuangan betulan, bunda beneran. Perjuangan beneran ya. Karena ini nanti zong. Apakah kalau kita didolimi orang dan rasa sakit hati juga masuk tidak ikhlas? Bagaimana mengkondisikan hati agar saat ada yang mendolimi kita tidak merasa sakit hati? Ada orang yang mendolimi, ada satu hadis, unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun yang terdolimi. Para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang terdolimi pahamlah, tolongi. Kalau yang mendolimi gimana cara nolongnya? Hentikan supaya tidak berbuat dolim. Ketika kita sakit bukan berarti tidak ikhlas. Tapi bedanya begini. Contoh orang yang mendolimi ini. Contoh ya, kita bantuin orang itu. Suatu ketika kita mau minta bantuan dia, Mas, aku minta tolong ya. Mas, nggak bisa. Kamu loh selama ini
saya bantu. Sekarang nggak bisa, memang saya nggak bisa mas gini-gini, berarti ya sampai ayah tersakiti lah. Nah ini memang membatalkan keikhlasan kita karena kita mungkin kita mungkin merasa bahwa dia nggak mau membantu malah menyakiti kita misalnya. Tapi kalau ada orang dolim dan kita sakit hati, itu manusiawi. Tidak kaitannya dengan amal yang sedang kita kerjakan ikhlas atau tidak ikhlas. Dolim ini mereka tidak memuji kita atau apa, bukan karena amal kita yang tidak dihargai, bukan, tapi karena memang benar-benar ditipu orang, difitnah kan mungkin jadi sakit. Nah, dalam hal ini beda hal. Ya, biar tidak sakit hati gimana? Ya, memaafkan. Ya, mendoakan untuk diri sendiri kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan orang itu. Rasulullah ketika didolimi dilempar, yang mana nih sekarang kau nggak melempar aku, sakit, didatangin. Memang ini dari hati yang bersih. Nah itu nanti ada kesabaran, ada ridho gitu. Hubungannya ke sana. Ketika didolimi mendapatkan takdir yang nggak enak, itu kaitannya nanti dengan ridho. Babnya ridho bukan ikhlas. Maulana soal bagaimana supaya kita tidak merasa hati tadi itu ya, kita maafkan dan sebagainya. Apakah kalau ada orang yang berbuat dolim itu semuanya harus dimaafkan? Kemarin saya dapatkan dari videonya Syekh Utsaimin, sebaiknya memaafkan. Namun jika orang itu selalu berbuat dolim ketika dimaafkan, dia merasa berarti gampang lah berbuat salah, nanti minta maaf dimaafkan. Akhirnya dia akan menyakitimu lagi atau malah menyakiti orang lain, sebaiknya tidak dimaafkan. Karena tidak ada manfaatnya memaafkan dia, gitu. Untuk dia tidak ada pelajaran. Itu saya dapatkan dari Syekh Utsaimin. Nah, bisa jadi supaya kita tidak sakit hati sama orang itu, karena sudah pernah disakiti, pernah didolimi gitu ya. Ini bab itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa masuk. Menghindar, tapi tidak putus silaturahmi ya, menjaga jarak. Ada hadisnya, ada dalilnya, ada. Wahsy ketika membunuh paman Nabi Hamzah, Rasulullah sakit hati, ya sakit lah, gelo gitu ya. Paman yang mendukung dakwanya itu gelo gitu ya. Nah, ketika Wahsy akhirnya masuk Islam, diterima sama Rasul. Ketika syahadat, Wahsy, saya berharap kamu wajahmu jangan nongol ya, jangan ngetok ning akar aku jadi teringat pamanku yang kamu bunuh gitu. Begitu loh, Nabi itu ini manusiawi ya, manusiawi, sakit hati itu manusiawi. Maka akan diterima syahadatnya. Makanya ada proses bagaimana kalau ada orang-orang yang memasukkan begitu, mending kita jaga jarak, tidak putus silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah saudara rasa bangga dengan keberhasilan anak-anak kita atau bahkan prestasi diri kita juga masuk kategori tidak ikhlas? Nah ini nanti masuknya bab ujub. Bangga itu ujub. Ya. Makanya memang tazkiyatun nufus itu masya Allah gitu, luar biasa. Kalau bisa di sini ya hidup gini ya, hati ini kan, roh ini luar biasa ya, ikhlas ini ya, jiwa ini luar biasa. Kalau nggak ada jiwa ini, roh nggak ada, mati kita jadi bangga tok itu. Jadi ujub ini apa sih? Bangga gitu. Karena yang paling alim, yang bisa begini-begini, saya ngaji, saya kelompok komunitas ini aku tok loh. Hanya nggak disampaikan ke orang, batin tok begitu tuh ujub. Nah itu bahaya tuh. Ya ujungnya nanti meremehkan, akhirnya sombong. Gitu. Karena awal iblis ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam, itu membuat dia sombong, nggak mau tunduk pada Allah SWT atau untuk sujud sama Adam. Sombong itu meremehkan manusia. Makanya ini pun kita kadang-kadang membanggakan anak, kadang-kadang kita sekolah kan bukan untuk anak, kadang-kadang untuk kita. Oh, anakku sudah begini, sudah bisa begini, sudah bisa begini. Itu untuk kita, ego kita itu sebenarnya. Untuk supaya kita dapat pujian dari teman-teman kita, gitu. Mengorbankan anak, padahal anak itu mungkin juga
diuyel-uyel, capek, berat, menderita, misalnya gitu ya. Pokoknya kamu harus masuk kedokteran, kamu harus begini, itu untuk kita itu. Nah sebenarnya itu tuh, kalau ujub itu penyakit hati, penyakit fisik itu bisa mengantarkan ke surga. Makanya Allah bahasa tohurun insya Allah. Penyakit hati yang mengantarkan masuk neraka. Ayo harus dibersihkan hati kita. Dan ujungnya sombong itu ya layatul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga barang siapa dalam hatinya ada sekecil dua. Sombong itu apa? Al-kibru wal batarul haq wa humdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ya ketika anak kita berhasil ya puji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf keluar dari tema Ustaz. Jika kita menolong orang berupa membantu meminjamkan uang tetapi mengembalikannya tidak sesuai dengan perjanjian dan orang tersebut justru memanfaatkan kebaikan kita, sikap kita sebaiknya gimana Ustaz? Kalau minjaman uang, kalau kita ikhlas ya dapat pahala kan, nggak ada bunganya. Harusnya dipulangkan tanggal 1 sekarang apa ini? Januari. Sekarang sudah tanggal 23 Januari. Maka setiap hari seakan-akan kita sedekah sejumlah uang itu. Tapi harus ikhlas, jangan dongkol. Sikap kita sebaiknya gimana Ustaz? Kalau Bunda masih bisa ditagih. Didoakan supaya dia dapat rezeki. Saya mengalami lakukan itu. Jika memang saya kemungkinan nanti nggak ikhlas, toh hasilnya nggak terlalu toh yang saya hutangin itu tidak gede, itu biasanya langsung saya ikrarkan, itu tak anggap lunas ya. Karena apa? Jadi nggak kepikiran saya. Tapi kalau kepikiran lah jangan utang, wis jalur-jalur begini itu angel banget, itu jadi nanti memang nggak ikhlas. Kalau saya lepaskan sekalian, itu tak ikhlaskan udah, tak ikrarkan sekalian. Jadi saya udah nggak kepikiran jadinya, udah. Jadi sedekah. Kalau mau ditagih nggak apa-apa. Ya. Memang itu haknya. Ya. Dan kalau nah ini track recordnya bagaimana? Kalau track recordnya memang kurang bagus atau memang sekarang kondisinya lagi nggak ada. Kalau memang track recordnya nggak bagus ya nggak usah ditolong lagi, nggak apa-apa. Memang itu mental. Tapi kalau memang dia memang sedang kondisi nggak bisa dan ya memang mungkin kita maklumi dan itu jadi pahala terus bagi kita selama dia belum bisa nyaur wallahu a'lam. Bagaimana jika kita beramal tapi diceritakan tanpa ada niatan ingin dipuji, sekedar cerita yang mengalir saja? Bagaimana tobatnya jika ada terbesit rasa ingin dipuji? Kalau tidak ada ingin dipuji dan sebagainya, mungkin untuk motivasi, nggak apa-apa. Karena ada tadi ya, sedekah yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bisa jadi sembunyi-sembunyi oke. Terang-terangan nggak, nyatanya mungkin musyawarah, misalnya musyawarah dan niatnya untuk apa sih? Untuk motivasi. Saya semen sekian. Gitu. Akhirnya bisa memancing orang untuk sedekah yang lain malah dapat pahala juga. Tapi ini memang ranah hati. Kalau memang bisa ngatur seperti itu baik kok, nggak apa-apa dapat pahala dan akhirnya bisa dorong orang lain itu beramal, kita dapat pahala orang itu. Akhirnya ada orang sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai misalnya 100 juta atas inspirasi dari cerita kita, dorongan kita dapat pahala sekitar 100 juta itu juga. Bagaimana taubat jika ada terbersit? Kalau ada terbersit pengen dipuji berhenti aja, tutup, putus. Gini ya, nafsu itu mirip kayak para bunda nyapih anak. Kalau nggak disapih, ya akan nenen terus. Nafsu pengen dipuji ya putus. Enggak, itu saya mau karena Allah SWT. Jadi istighfar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu birabinas dan sebagainya. Dilawan. Kalau pengen dapat pujian, karena dan tahu bahwa nanti tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan sesuatu hanya untuk pujian. Ustadz, kalau kita takut amal kita tidak diterima, bagaimana korelasinya dengan Allah sesuai prasangka hambanya?
Apakah ini bukan termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Soal ini pertanyaannya agak sulit ini. Beneran. Allah sesuai prasangka hambanya. Prasangka-prasangka positif yang kaitannya apa aja sih ya? Prasangka positif yang kaitannya misalnya kita dapat takdir yang kurang indah. Kita, ya Allah, saya berprasangka Engkau maha baik, bahwa Engkau takdirkan saya seperti ini, ada hikmahnya untuk kebaikan saya, dan setelah ini Engkau akan siapkan takdir indah untukku, ya Allah. Itu prasangka positif ya. Hal-hal kaitannya mungkin tidak dengan amal. Kalau dengan amal kita ada khawatir, ada khauf, ada ini jangan-jangan nggak diterima, itu jangan. Ini untuk memperbaiki. Sehingga kita sungguh-sungguh untuk ikhlas, sungguh-sungguh khawatir jangan-jangan ini teriak gitu ya. Ada satu ahli hadis, Dustuwai namanya ya. Saya menyampaikan, seandainya saya tahu ada satu amal saya yang saya tahu itu ikhlas, saya udah bahagia sekali. Karena kalau ikhlas itu berarti diterima dan jaminan masuk surganya di situ. Dia menyangka, dia tidak sampai pede, jangan-jangan amalku nggak ada yang ikhlas. Nah ini untuk membuat semakin memperbaiki lagi. Untuk kaitannya amal, kita mungkin tidak terlalu pede, jangan-jangan ini sudah ikhlas. Untuk prasangka positif, prasangka baik kepada Allah, untuk kaitannya apa-apa yang terjadi pada kita. Wallahu alam ya, yang saya pahami barangkali ini gitu, bukan saya suudzon nih pada Allah nih, karena Allah nggak terima saya nih, kayaknya bukan itu. Wallahu alam ya, kayaknya bukan itu. Ini masih banyak nih, masih banyak yang belum saya sampaikan contoh-contohnya gitu ya. Saya kembali lagi. Sebenarnya perjalanan menikah dengan suami berapa tahun, perjalanan menjadi ibu berapa tahun, selama ini dorongannya karena Allah bukan. Kalau enggak berarti selama kemarin-kemarin ini eman-eman. Maka setelah punya ilmu ini, dan ini adalah Allah maha baik karena diberi kesempatan untuk belajar ilmu ikhlas ya. Ini Allah maha baik menghendaki kebaikan pada para ayah, para bunda gitu ya, menghendaki kebaikan pada kita semua gitu, supaya ke depan ini next kita memperbaiki. Dan itu berjuang betul, karena manusia nafsunya ingin dipuji. Nafsu manusia itu harus dipangkas betul. Latihan. Nah, untuk membersihkan ini, amalan paling top chairnya yang harus dilakukan sekarang ini banyak istighfar, minta ampun yang dulu-dulu, supaya hati kita bersih. Karena ada dosa berarti di hati kita ada titik hitam, dan itu akan menjadi berat untuk ikhlas, berat untuk sabar, berat untuk ridho gitu. Berat dapat nasihat gitu. Istighfari gitu. Jadi kita ngorek dosa-dosa kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Kita akhiri dulu hampir setengah 12 soalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.